Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Konversi Energi 2, di mana pada pertemuan kemarin tentang siklus pemanasan kembali, saya memberikan tugas kepada Anda, yaitu seperti pada yang terpampang di depan ini. Melihat contoh soal 1.1 di mana tekanan pada turbin adalah 2000 psi dan temperaturnya 1000 derajat Fahrenheit, sedangkan tekanan pada kondensor adalah 1 psi, serta adanya pemanasan kembali pada temperatur 400 derajat Fahrenheit dan tekanannya 200 psi, tentukan kerja panas yang diberikan, efisiensi termal, serta nilai kualitas pada pintu keluar dari kedua turbin. Ini kerjanya kerja turbin ya. Asumsikan bahwa pemanasan kembali akan menuju temperatur boiler turbin tekanan tinggi. Di mana gambar dari siklusnya adalah seperti ini. Jadi yang di sini diasumsikan ketika dia menumbuk turbin tekanan tinggi yang pertama di daerah 3 ini, kemudian temperaturnya turun hingga 400 derajat Fahrenheit. Kemudian dimasukkan pada pemanasan kembali di boiler, temperaturnya diharapkan mencapai 1000 derajat Fahrenheit, yaitu turbin tekanan tinggi. Oke ya, kemudian ini menuju kondensor, diambil oleh pompa menuju boiler, boiler ke turbin tekanan tinggi, kemudian keluarnya ke pemanasan kembali di boiler, kemudian masuk ke turbin tekanan rendah, dan diselesaikan di kondensor. Begitu siklus itu berulang-ulang. Dan di sini kita mendapatkan siklusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga pembahasan di sini kita melihat panduan dari siklus, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda boleh memulainya adalah terserah dari mana saja. Tapi awalnya, bagaimana cara kita memudahkannya adalah kita membuat suatu tabel dengan berapa banyaknya daerah yang ada di siklus ini. Ini ada 6, berarti kita membuat 6 daerah, di mana komponennya adalah temperatur, tekanan, entropi, dan entalpi. Oke, yang pastinya kita memulai mengisi ini dengan melihat soal apa saja yang sudah diketahui. Yang pertama adalah tekanan dari kondensor. Kondensor di daerah 6 itu adalah 1 psi. Terus tekanan di turbin tekanan tinggi adalah 2000 psi. Oke, saya tulis. Terus tekanan di pemanasan kembali adalah 200 psi. Temperaturnya pada daerah turbin ini adalah 1000 derajat Fahrenheit. Sedangkan pemanasan kembali itu tadi di soal adalah 400. Nah, sedangkan pada tekanan PSI ini temperaturnya kalau kita melihat di tabel adalah sebesar 101,69 tekanannya. Dia posisinya air jenuh. Oke ya, 101,69. Oke. Langkah awalnya saya mencoba memulai dari titik 1, di mana titik 1 ini adalah daerah pompa. Pompa berarti pastinya dia fluidanya dalam bentuk cair, sehingga saya melihat tabel adalah saturated water. Di sini kita melihat kondensor tekanannya adalah 1 psi, sehingga tekanan di pompa, karena melihat kalau begini temperaturnya tidak ada penaikan, berarti tekanannya adalah 1 psi, temperaturnya juga 101,69. Terus kemudian entropinya berapa? Nah, entropinya ini kita melihatnya adalah dari tabel kondisinya dia adalah cairan jenuh. Sehingga kita melihatnya adalah kondisi saturated water. Nah, kita melihat di sini ada nilai entalpinya. Ya, ini fluida, ini gas. Ini fluida, ini gas. Berarti posisinya dia di fluida, yaitu 69,72. Dan entropinya adalah 0,13262. Saya kembalikan, saya tulis di sini. Berarti tadi berapa? Entropinya adalah 0,13262. Terus entalpinya adalah 69.
Oke, berarti kita sudah mendapatkan data yang pertama. Selanjutnya dia mau masuk ke boiler, berarti eh, temperaturnya belum mengalami kenaikan, tapi tekanannya diharapkan mulai menaik. Berarti tekanannya diharapkan menuju berapa ke boiler, yaitu menuju 2000 PSIA. Tapi temperaturnya masih tetap karena dia kondisinya cair, belum dipanaskan, menuju boiler. Kemudian kita melihat di sini paling gampang adalah garisnya berada pada garis lurus, sehingga entropinya ini adalah sama. Berarti ini 0,1326 karena dia berada pada satu garis lurus. Sedangkan entalpinya kita melihat di sini karena sebetulnya temperaturnya ada kenaikan kalau kita melihat gambar. Namun kita mengibaratkan pompa tadi hanya menaikkan tekanan sehingga temperaturnya kita anggap tidak ada peningkatan. Sehingga kita tulis 69,72. Oke ya, terus kita masuk dari sini kita dapat kita menuju ke daerah boiler. Di daerah boiler kita mendapatkan temperaturnya adalah 1000, kemudian tekanannya adalah 2000 PSIA. Nah, berarti kalau begini kita kondisinya sudah apa ini? Ini kondisinya adalah sudah menjadi uap. Sehingga kita melihatnya untuk nilai entropi dan entalpinya adalah dari tabel uap, yaitu superheated pada tekanan 2000 PSIA. Temperaturnya berapa? 1000. Berarti kita mendapatkan nilai untuk entalpinya adalah 1474,9, sedangkan entropinya adalah 1,56,6. Ya. Oke, kita tulis lagi. Di sini nilai dari entropinya adalah 1,5606. Sedangkan entalpinya ada tadi 1474,9 ya. Oke. Terus kemudian selanjutnya adalah kita melihat di sini, ini paling gampang. 3 menuju 4 ini satu garis. Berarti kalau satu garis entropinya pastinya adalah sama 1,5606. Oke ya. Tapi entalpinya tidak bisa kita mengatakan sama karena ini di atas, ini di bawah, sehingga kita melihat ini posisinya masih uap tetapi pada tekanan 200 PSIA. Berapakah yang kita dapatkan? 200 PSIA kita melihat pada superheated water. Nah, superheated water tetapi tekanannya yang mencari 200 PSIA. Temperaturnya tadi 400. Berarti kita mendapatkan entalpinya adalah 10,9. Berarti kita tulis yaitu 1210,9. Oke ya. Selanjutnya kita sudah mendapatkan data ini. Kemudian dari pemanasan 400 derajat ini dia diharapkan menuju temperaturnya sama dengan ini turbin tekanan tinggi yaitu 1000 derajat. Kita tulis di sini dia diharapkan menuju 1000 derajat. Tetapi di sini tekanannya tidak ditulis tadi. Tekanannya juga sama itu tidak. Berarti tekanannya dia masih dianggap adalah 200 PSIA. Nah, tekanan 200 PSIA. Sehingga kita melihatnya yaitu tekanan 200 PSIA lagi. Tapi temperaturnya adalah pada 200 PSIA, temperaturnya adalah pada 1000 derajat. Kita mendapatkan nilai dari entropinya adalah 18430, sedangkan nilai dari entalpinya adalah 1529,6. Berarti entalpinya di sini, entropinya tadi adalah 1,8430, sedangkan entalpinya adalah 1529,6. Oke ya.
Ini kita dapat sekarang tinggal di daerah 6. Di daerah 6 ini berarti kita melihat ini tekanannya daerah 1, tetapi ngelihat di sini 5 dan 6 ini berada pada garis lurus. Sehingga di sini entropinya itu harus sama, yaitu 184 30. Sedangkan entalpinya ini pada kondisi kondensor ini tidak bisa kita cari dari tabel karena ini panduannya harus melalui nilai dari X. Oke ya, diingat pokoknya kalau udah masuk ke daerah terakhir itu entalpinya dicari melalui nilai X atau kualitas. Sehingga kita tinggal mencari nilai dari X ini. Nah, nilai X-nya bagaimana kita mencarinya? Kita mencarinya yaitu dengan kita bahas di sini fraksi uap kualitas. Ya, di mana tadi kita mendapatkan untuk apa namanya? Daerah dari kondensor itu adalah tekanannya pada daerah cairan, yaitu tekanannya 1 PSIA, temperaturnya adalah 101,69. Sehingga di tabel itu kita melihat ini tabel ini 1 PSIA 100 gram, kita HF-nya, SF-nya adalah 0,13262. Terus untuk campurannya antara pengurangannya ini dengan ini untuk gasnya ini 19,776 dan di tengah-tengahnya untuk campurannya ini adalah 1,84495. Sehingga kita tulis lagi di sini. Nah, ini adalah ini nilainya. Oke ya, kita tulis itu. Sehingga kualitasnya dapat kita gunakan atau kita hitung dengan menggunakan persamaan S3 min S4 jika ini titiknya 4. SG4 minus SF4. Atau ada titik 5 dan 6, Anda boleh menulisnya karena S5 ini sama dengan S6. Tadi entropi karena dia berada pada satu garis. S5 minus SF6 dibagi dengan SG6 dikurangi SF6. Di mana pengurangan yang ini adalah SFG. Anda bisa menggunakan ini. Yaitu S6 dikurangi SF6 dibagi dengan SFG 6. Oke, di mana S6 tadi setara dengan S5 nilainya dari tabel tadi, saya kembalikan lagi. Semoga tidak hilang. S-nya adalah 1,8430. S6-nya kita berada pada satu garis sehingga di sini ini S6-nya adalah 1,8430 dikurangi SF6. SF6 adalah ini dan SFG6 adalah ini. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 0,927 atau 92,70%. Artinya di sini adalah kadar uap yang keluar dari turbin menuju kondensor adalah 92,70%. Atau fluida yang keluar dari turbin 92,70% ini adalah uap, sedangkan 7,30%-nya itu adalah cairan. Ya, untuk bagian cairan tidak perlu kita embunkan lagi, tetapi yang 92,70% inilah yang kita harus buang kalurnya supaya fasanya ini berubah menjadi fasa cair. Terus kemudian persamaan kualitas ini digunakan untuk menghitung entalpi pada daerah keluar turbin menuju titik 6 atau menuju kondensor seperti yang saya tadi di tabel saya tulis X. Nah inilah yang saya bilang tadi. X digunakan untuk menghitung entalpinya pada daerah 6 untuk daerah kondensor ya, diingat. Terus kemudian di mana kita mendapatkan pada tabel sama kita melihatnya tabelnya adalah ini. Nah, di mana nilai H-nya ini untuk fluida, ini bentuk gasnya dan ini untuk campurannya. Kita tulis semuanya, kita ambil, kita masukkan, kemudian kita tulis di sini. Ya, ini adalah pada tekanan 1 PSIA. Sehingga persamaannya hampir kita gunakan sama, yaitu H6 minus HF6 dibagi dengan HFG 6. Cuma X-nya ini yang sudah ketahuan, ini yang belum ketahuan. Sehingga nilai dari X-nya kita masukkan 0,927. Oke. H6-nya tidak diketahui, nilai dari yang pada fluida adalah 69,72, yang tengah-tengahnya adalah 135,7. Sehingga kita dapatkan nilai dari H6 adalah 1029,814.
setelah kita mendapatkan nilai dari H6 ini, berarti tinggal Anda menulisnya di tabel tadi ini. Nah, yaitu kita tulis di sini 1000 berapa tadi? 29,81. Oke ya, ini kita tulis. Setelah ini baru kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang diminta tadi. Yang pertama adalah kita diminta menghitung kerja dari turbin. Nah, kerja dari turbin adalah jumlah dari kedua turbin, yaitu turbin yang pertama ini adalah H3 minus H4, karena di posisi 3 dan 4, ditambah H5 minus H6 di posisi 5 dan 6, sehingga kita mendapatkan H3 minus H4, Anda masukkan dari tabel itu, kita mendapatkan nilai ini dengan ini, terus kemudian ditambah dengan ini, kita mendapatkan kerja turbinnya adalah 763,79 BTU per pon massa. Sedangkan panas yang diberikan pada air pada boiler panas yang ditambahkan setelah melatih turbin, yaitu H-in-nya, itu adalah H3 minus H2 ditambah H5 minus H4. Sehingga Anda masukkan, Anda mendapatkan nilainya adalah seperti ini, 1723,88. Sedangkan efisiensi termalnya ketika kerja pompa ini dianggap 0, maka harga dari H1 sama dengan H2, serta T2 sama dengan T1. Kan kita anggapnya tadi seperti itu ya. Jadi tidak ada kenaikan T1 dan T2-nya seperti saya bilang tadi. Walaupun kenyataannya sebetulnya ada kenaikan. Kita anggap 0, maka persamaannya adalah efisiensi termal WT plus WP dibagi H-in. Kita jawabnya adalah seperti ini. Atau Anda bisa ini dibagi ini. Kenapa kok seperti ini? Kok tidak memakai persamaan yang sebelumnya dalam teori? Di dalam teori persamaannya adalah ini. Nah, sedangkan saya tadi dibilang bahwa karena kita menganggap temperatur tidak ada kenaikan, maka H1 sama dengan H2, maka dia menjadi 0. Sehingga persamaan Anda cuma ini. Ini adalah WT dan ini adalah H-in-nya. Sehingga WT dibagi H-in di dalam soal tadi. WT dibagi H-in karena WP-nya ini adalah menjadi 0. Oke, kita dapatkan adalah 44,31%. Sedangkan yang dari contoh itu, berapakah keluar kualitas dari kedua turbin? Yang pertama dari hasil kesimpulan, dari contoh 1, pertama keluarnya adalah 77,39%, sedangkan turbin kedua keluarnya adalah 92,72%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi turbin kedua adalah lebih kering daripada turbin pertama. Ini adalah jawabannya. Oke, selanjutnya materi yang saya berikan adalah pemanasan air umpan. Yang pertama kita bahas yaitu pemanasan air umpan terbuka atau open FIA. Yaitu secara singkat deskripsinya adalah uap ekstraksi dari turbin dicampur langsung dengan air umpan sehingga menyebabkan peningkatan temperaturnya di air umpannya. Gambarnya adalah seperti ini. Jadi di sini Anda melihat uap yang keluar dari turbin tekanan rendah, kemudian masuk ke kondensor, kemudian dipompa. Dipompa di sini masuk ke ini pemanasan FIH ini. Kemudian dipompakan lagi masuk ke boiler. Ini yang pertama ya. Setelah boiler dia dipanaskan masuk ke turbin tekanan tinggi. Dari turbin tekanan tinggi ini, kemudian pipa ini keluar dibagi menjadi dua. Yang satu ke turbin tekanan rendah, sedangkan yang satu ke FIH ini. Jadi uapnya ini uap panas. Tujuan dari ini ketika tadi uap yang keluar dari turbin tekanan rendah ini setelah dingin dan cair melalui kondensor, kemudian dipompakan biar dia tidak memanaskan lagi, maka uap yang di sini, uap ekstraksinya ini digunakan untuk memanaskan air umpan ini. Sehingga tujuannya di sini boiler tidak membutuhkan
temperatur yang sangat besar atau daya pemanasannya yang sangat besar. Seperti itu gambaran kasarnya. Dan siklusnya adalah seperti ini. Jadi ini uap ekstraksinya ini masuk ke dalam EVH melalui daerah 3 dengan temperatur yang lebih tinggi. Nah, ini daerah ini. Temperatur yang lebih tinggi. Kemudian air umpan ini yang keluar dari titik 6 kemudian bertemu di FVH sehingga apa namanya? Temperatur dari 6 ini akan meningkat pada daerah 7. Tujuannya dari sini adalah kita maksudnya air ini tidak perlu boiler tidak perlu memanaskan air dari daerah 5, dari daerah bawah sini. Tetapi dia cuma memanaskannya adalah dari daerah 7 tujuannya. Sehingga ketika dia di sini, ini masih dingin, kemudian masuk ke sini, tiba-tiba panas karena uap yang masuk dari daerah 3 sini. Oke ya, paham ya? Kemudian masuk ke boiler, tujuannya itu. Jadi kalau mamanya kita anggap di sini ada massa uap, massa yang masuk ke FIH ini kita anggap adalah M1, maka massa yang keluar dari turbin tekanan rendah yang tidak melalui FIH ini itu kita sebut sebagai 1 minus M1. Kalau FIH-nya ada banyak, kita di sini kita menyebutnya M2, ada 3 gitu M3. Oke ya, seperti itu gambarannya. Dan untuk laju aliran massa di daerah 6 yang memasuki FH akan mengalami peningkatan temperatur pada T7-nya yang seperti saya bilang melalui penyerapan panas yang dilepaskan oleh uap ekstraksi kondensasi. Dengan menerapkan hukum pertama termodinamika aliran steady serta menggunakan fraksi massa yang tepat, maka laju aliran panas pada FH terbuka terisolasi adalah Q sama dengan 0 atau sama steady. Itu adalah untuk satu daerah ini ya, itu adalah H7 minus M1 kali H3 dikurangi 1 minus M1 kalikan H6 ditambah dengan 0. Oke, satuannya itu jika bentuk kedua sebelah kanan untuk daerah ini persamaan data dideskripsikan, maka dapat kita tulis menjadi massa ekstraksi FVH dibagi dengan massa keluar boiler. Nah, ini dikalikan dengan entalpi pada daerah 3 dibagi dengan massa ekstraksinya pada FIH ini M1-nya sama dengan entalpi pada daerah 3 dibagi dengan massa keluar boiler. Sedangkan untuk daerah yang ini, yang sebelah satunya lagi, ini 1 minus M1 dikalikan H6, ini kalau dideskripsikan adalah massa pompa dibagi dengan massa keluar boiler. Nah, massa keluar boiler dikalikan entalpi pada daerah 6 dibagi dengan massa pompa sehingga adalah entalpi pada daerah 6 dibagi dengan massa keluar boiler. Untuk pemecahan fraksi massa ekstraksi yaitu didapatkan dari M1 sama dengan H7 min H6 ini dibagi dengan H3 minus H6. M-nya adalah H7, M1 ini, H7 minus H6, H3 dibagi dengan H3 minus H6. Jadi yang kecil dibagi yang besar. Sehingga total kerja turbin per laju aliran massa keluar boiler adalah jumlah dari kerja turbin yang dianjurkan pada laju aliran massa keluar boiler. Mengingat bahwa 1 minus M1 adalah rasio dari aliran massa turbin tekanan rendah menuju aliran massa M1. Jadi yang keluar dari turbin tekanan rendah ketemu ke FIH yaitu M1. Maka kerja turbin kita dapatkan yaitu H2 minus H3 ditambah 1 minus M1 kalikan H3 minus H4. Untuk penambahan panas pada boiler atau HN-nya mengalami penurunan dikarenakan adanya ekstraksi pada tekanan P7 sama dengan P3 karena dia terbagi tadi di antara H7 dan H5 dan ditulis menjadi Qin sama dengan H2 minus
H1. Oke ya, satuannya adalah BTU, pon massa atau kilojoule per kilogram. Ini adalah rumus bantuan Anda selain dari rumus-rumus sebelumnya yang kita telah bahas. Oke, agar Anda lebih mengerti untuk FVH, Open FVH ini, maka saya seperti biasa memberikan tugas kepada Anda. Tugasnya adalah seperti ini. Kita mengambil contoh 1.1, sama ya, tekanan di boilernya atau di turbinnya itu adalah 2000 PSI, temperaturnya adalah 1000 Fahrenheit, untuk tekanan di kondensornya adalah 1 PSI, beroperasi open FVH pada temperatur 400 derajat Fahrenheit dan tekanannya adalah 200 PSI. Tentukan fraksi massa kerja turbin, panas yang ditambahkan pada boiler, serta kesimpulan yang bisa diambil. Asumsikan bahwa pemanasan kembali adalah menuju temperatur boiler turbin tekanan tinggi. Berarti dari temperatur 400 menuju temperatur 1000 derajat Fahrenheit. Bagaimana cara menjawabnya? Menjawabnya adalah dengan kita pastinya sama seperti pembahasan saya sebelumnya, yaitu kita melihat dari siklusnya. Ini siklus yang Anda gunakan. Berarti kalau Anda melihat siklus ini, berarti kita memiliki 7 daerah. Silakan, langkah awalnya adalah melihat daerah-daerah, tulisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian seperti yang langkah pembahasan saya, kita mulai dari pojok sebelah kiri. Jadi angka di daerah 5 yang lurus dengan daerah kondensor. Untuk akhirnya entalpi X ini, entalpi pada daerah 4 itu mencari dari X. Anda urutkan, masih temperaturnya akan berbeda. Temperatur di sini pasti lebih tinggi dari daerah 7. Ya toh? Atau bisa sama, kalau umpamanya dia tidak ada penaikan daerah 7 menuju daerah pompa, oh berarti tidak ada kenaikan, bisa. Berarti sama. Tetapi temperatur 7 ini pastinya lebih tinggi daripada daerah 6 dan 5 pastinya. Jadi Anda melihat daerah-daerah 5 dulu, ada tekanannya, kemudian masuk ke 6, kemudian masuk ke 7, temperaturnya harus tinggi. Anda memakai panduan di sana, kemudian masuk daerah 1. Oke, dan daerah 2 pada turbin tekanan tinggi, kemudian 3 ini adalah daerah kembali FIH-nya. Temperaturnya tadi berapa di soal itu? Kita temperaturnya adalah 400 derajat Fahrenheit, tekanannya 200 PSI. Nah, kita melihat siklus ini, maka kalau di daerah 3 ini adalah 400 derajat Fahrenheit, maka di daerah 7 ini pasti lebih kecil daripada, tidak terlalu jauh signifikan dari 400 derajat Fahrenheit, tetapi tekanannya 200 PSI. Oke ya, daerah 1 pastinya tekanannya sudah menuju boiler, tekanannya harus menjadi 2000. Jadi Anda melihat dia posisinya apa. Kalau ini cair, ini masih cair, ini sudah mencair cair apa belum? Oh, ini masih cair ya, berarti Anda pakai 1 derajat water. Sedangkan kalau sudah menjadi uap, ini menjadi uap, maka Anda memakai superheated water tabelnya. Oke ya. Untuk satuan, kalau umumnya ini satuannya adalah Inggris, Anda pakai appendix 2. Oke, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.